wabarakatuh. Gimana nih? Gimana? Jadi apa sih di sini? Manggil dia apa sih? Hawa, Biyun. Iya, gimana sih sebenarnya orang tuh Iya. tahu tuh lo bilang itu Mas Hawa gitu. Sebenarnya nama lu punya nama nggak sih? Iya, nama gua sebenarnya sih Abdurrahman. Gua Abdurrahman. Kenapa dipanggil Hawariun? Karena itu sebenarnya dari awal sebenarnya pada saat aku main sosmed, aku nggak pengen aku yang dikenal. Kan sebenarnya itu konsep dakwah kan sebenarnya begitu kan. Jadi ketika misalnya ada orang berbuat kebaikan karena satu tokoh itu hilang, meninggal, ya terus orang-orang yang ikut kebaikannya akhirnya dia nggak bergerak lagi. Tapi ketika idenya yang diusung, orang yang meninggal atau enggak akan berjalan. Nah sebenarnya kata hawari itu kan sebenarnya artinya penolong Allah gitu. Jadi kata Rasul, setiap umat itu ada hawariyunnya. Dan umatku itu hawariyun umatku adalah Zubair bin Awam. Sekarang Rasul udah nggak ada dan aku berharap aku bisa jadi hawariyunnya umat ini. Ini baru pembukaan. Tapi justru kalau aku nggak pede, wah gila, gua kayak sok-sok suci banget ya gitu. Malah kayak rubah aja aturan. Tapi emang bukan sok suci ya? Terlanjur apa? Nggak, tapi emang ini idola gua banget dari dulu ya. Kita kan belum kenal dia ya. Belum. Ini kenal juga, Masya Allah di sini nih kenal sama Dimas. Salaman dulu lagi nih. Habib. Ini dia nih. Sebenarnya kita ngobrol santai aja dan memang mau Kayaknya kalau ngobrol santai nggak ngucap ngobrol santai. Oh iya benar. Gua kadang udah tegang duluan. Karena Kita deg-degan di idola, sini. iya, kita juga udah deg-degan gitu. Hati-hati ya. Dan untuk menyantaikan diri gue. Habis dari sini saya gigit. Oke, terus buat ngomong-ngomong Hawariun saat ini, terima kasih sebelumnya udah main ke Jantan Club ya. Perdana nih, coba nih kayak episode pertamanya aja gini Hawariun. Kita tasbihkan, apa sih nisbah? Apa sih bahasanya kita mulai nisbatkan. Pertama Hawariun episode pertama Jantan Club. Jadi ini emang talk show bahas tentang cowok, tapi dari buat cewek juga boleh karena pengen lihat seperti apa sih kacamata cowok dalam melihat segala hal gitu. Nah hari ini temanya sama Hawariun itu temanya adalah The Real Man. Siapa sih yang harusnya jadi panutan kita? Ngomongin cowok nih, kan di saat ini sekarang image cowok itu tuh yang keren, wah pokoknya yang maco, yang badannya wah gitu. Nah, sedangkan satu sisi ada yang ngerasa cowok-cowok yang kosmetik juga ngerasa gue keren gitu kan. Namanya cowok kosmetik gimana tuh? Yang pelanggan penjual kosmetik. Cowok-cowok itu Iya. yang facial banyak. Oh iya benar. Gua udah komen dulu boleh nggak? Karena pengusungnya banyak banget itu di sini. Jadi gua itu memang keren, gua akuin keren gitu. Tapi buat beberapa cowok itu kan enggak. Jadi kan ada image yang berbeda nih antara cowok sisi A sama cowok sisi B itu melihatnya itu sesuatu yang keren beda. Nah kita mau ngobrol sama Hawariun. Karena kan kita lihat termasuk satu yang keren loh. Iya, dia nggak perlu make up udah kayak begini ya. Apalagi di make upin. Jangan. Followersnya kita nggak followersnya berapa followersnya? Wah lumayan udah 1 juta. MM-an dia. Wah. Udah centang lagi ya, biru apa? Orange. Hijau. Yang hijau centang bro. Nah kita ngobrolin Hawariun tuh sebenarnya juga banyak karya-karyanya. Dan gue bilang dia kalau penulis tuh penulis yang tajam. Nah langsung jelek ke orang-orang. Nah itu sebenarnya lo belajar menulis nggak sih kalau dari situ? Maksudnya untuk lo nulisin satu kata atau kalimat yang bikin orang sebenarnya orang nggak boleh tersinggung kan? Sebenarnya kita nulis buat diri kita sendiri sebenarnya kan. Cuma kadang juga gue baca tulisan lo jadi gue yang tersinggung. Nah itu sebenarnya tulisan-tulisan itu lo belajar atau kayak gimana untuk nulis? Ya sebenarnya gue tuh selalu apa ya merasa bahwa apa yang disampaikan dari hati itu akan sampai ke hati. Jadi sebenarnya ada satu lagu yang sangat bagus banget. Ini pas aku dengar itu aku nangis. Lagunya lagu anak-anak. Balonku. Kenapa di kepala gue juga balonku ya? Lagunya tuh saya mau ke Mekah berkeliling-keliling Ka'bah. Kecil gua sih gak ada lagu itu. Iya, itu kayaknya bukan itu sih sebenarnya. Coba itu di remake. Jadi lagi ya berarti berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah lalu melempar jumroh ulah wusta aqobah sa'i dari Safa ke Marwah Allah Maha Penyayang
Saya yang tak terbilang, Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, sampai akhir gitu. Dengar suara itu aja, aku langsung nangis. Ini kayak suara anak kecil yang itu tulus. Saya tuh pengen ke rumah Allah sama ayah bunda gitu. Itu kayak langsung sampai ke hati gitu. Nah, aku termasuk orang yang meyakini bahwa apa yang kalau kita pengen menyampaikan sesuatu sebenarnya nggak perlu banyak teori. Kalau misalnya kita teori-teori banyak, ya itu bagus juga sih untuk kita bisa dapat formnya seperti apa. Cuman yang lebih powerful adalah ketika kita tuh memang nyampein itu dari hati. Kalau kita nyampein itu dari hati, seberantakan apapun bahasa kita, insya Allah itu bakal sampai ke hati. Nah, aku ngerasa aku nulis sesuatu karena memang ada keresahannya, dan aku ngerasa kok anak muda kok sekarang begini ya, kok kejadian kok begini sih, kok masyarakat kok berpikirnya seperti ini ya. Nah, itu aku tuangin dalam bentuk tulisan kayak gitu. Jadi penulis ya, penulis buku. Waduh, iya. Ada berapa buku sekarang? Kalau misalnya baru satu buku yang aku tulis, itu juga tulisnya bareng Ustadz Felix. Nah, kalau buku-buku yang aku remake ulang, aku rasa ini buku ini bagus banget gitu. Bukunya bagus banget. Tapi pas aku lihat di Indonesia udah nggak terbitin lagi. Akhirnya aku berusaha kontak penerbit awalnya untuk aku remake ulang gitu. Oh, jadi brandingnya ya buku ini dong. Oh, di bawah. Meeting Muhammad. Meeting Muhammad. Siapa yang nggak mau meeting Muhammad ya? Ini ya, tuh. Meeting Muhammad. Nah, buku inilah juga yang kita pengen ngobrol-ngobrol kenapa The Real Man itu harusnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya menurut lo sendiri nih, pandangan lo sendiri nih, kayak Real Man itu tuh kayak gimana sih Real Man itu? Nah, kalau jadi di awal-awal ya, kalau misalnya ditanya real man itu seperti apa, sebenarnya gue ngerasa juga nggak pantas ngomongin gue tuh real man. Soalnya ketika gue nyampein, ini gue. makanya gue berharap teman-teman yang nonton ini gitu kan, yuk kita sama-sama kembali lagi ke memang panutan kita, yaitu Rasulullah SAW, karena beliau adalah real man kan. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau tuh contoh teladan dalam hal apapun. Role model dalam hal apapun ya kan. Kalau kita seorang arsitek, kita ngelihat Nabi Muhammad, di sana ada sisi arsitektur dari Muhammad. Kita seorang komandan perang, kita seorang presiden, kita seorang gubernur, kita seorang pakar ekonomi. Di sana Rasulullah SAW menyontohin banyak hal, dan kita bisa ngambil dalam banyak sisi dari profesi apapun gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang real man, gimana ya? Jadi teman-teman baca aja. Berarti betul promosi gitu ya. Kayaknya belum bisa ada promosinya udah. Tapi emang lebih gampang gitu ya. Kan udah ada bukunya lah, lu baca. Oke. Jadi yang pertama ya. Jadi sebenarnya real man, pertama kita tuh butuh role model ya. Setiap manusia tuh butuh role model untuk bisa jadi sesuatu. Aku bisa jadi kayak gini juga karena aku punya role model untuk bisa kita contoh. Dan salah satu cara tercepat untuk kita belajar sesuatu adalah kita tuh punya mentor, punya role model. Kalau kita ngelihat misalnya Alexander the Great penakluk banyak dunia kan, ya kan, naklukin timur dan barat bla 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 gitu. Tahu nggak, kalau kita ngelihat Alexander the Great itu sebenarnya role modelnya siapa, mentornya siapa gitu. Ternyata Alexander the Great ada mentornya Aristoteles. Nah, sekarang kalau kita bandingin kekuatan Aristoteles dengan Alexander the Great, kalau misalnya adu pacuan kuda, siapa yang menang? Alexander the Great lah. Aristoteles siapa gitu. Kalau kita adu strategi perang, siapa yang menang? Alexander the Great lah. Kalau kita adu panco atau ngadu main pedang, siapa yang menang? Alexander the Great. Tapi kenapa Alexander the Great menjadikan Aristoteles itu sebagai mentor hidupnya, sebagai role modelnya? Karena Alexander the Great itu punya sesuatu why of life yang diekstrak, yang diberikan kepada Alexander the Great. Jadi Alexander the Great itu panutannya atau role modelnya itu Aristoteles. Nah, begitupun kita, itu kan contoh non-muslim ya. Sedangkan kalau kita seorang muslim, ini kita punya sesuatu yang lebih besar dibandingkan Aristoteles. Bahkan di salah satu buku Michael H. Hart, bahwa orang berpengaruh yang pertama itu bukan Aristoteles, tapi Nabi Muhammad SAW. Dan masuk di sana aja. Dan Nabi Muhammad, kalau kita ngelihat yang tadi di awal-awal, Nabi Muhammad meninggal, pengaruhnya sampai 1400 tahun setelah beliau meninggal. Berarti kurang apa lagi beliau tuh dijadikan sebagai role model gitu kan. Dari masa kecilnya kita bisa ngambil banyak hikmah dari sana. Remaja, bagaimana kalau kita pengen jadi remaja yang benar, kita bisa lihat di sana. Kemudian dewasa, ketika menikah, ketika beliau lagi dalam keadaan sedih, kita bisa ambil banyak hikmah dan role model dari sana. Nah, kalau kita ngomongin tentang Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad ini diutus untuk menyampaikan Islam.
menyampaikan Islam, untuk menyebarkan Islam, menyebarkan rahmat lil alamin gitu. Dan apa yang pertama dan syarat apa yang membuat orang itu bisa masuk Islam? Ada namanya rukun Islam. Ada berapa? Oh. Yes. Yang kayak gini-gini nggak ada di script. Tapi bener loh, Iya. kalau ditanya, lo apa rukun Islam? Syahadat, sholat. Syahadat, terus Salat, Zakat, haji. Sampai dulu di sini. Mau dikasih aja. Sekarang ikutin gue ya, Arsyadu. Ya. Soalnya kita ngeliat ya iya bener sedih banget sih tuh. Ada satu challenge kan nanya kan ke anak-anak SMA, anak SMP, rukun Islam. Jawabannya Jibril Mikail Ridwan Malik. Ada banyak Balik ya. Itu sedih banget padahal mereka Muslim, tapi mereka sendiri krisis identitasnya sebagai seorang Muslim, ya kan? Nah kalau kita ngelihat Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam, terus ada syarat-syarat masuk Islam yang pertama kali harus diucapkan, maksudnya dilakukan untuk kita berserah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala adalah syahadat. Nah maka di sini gue pengen ngasih tahu bahwa yang terpenting dari seorang laki-laki jantan itu adalah sebuah prinsip. Nah, syahadat itu adalah prinsip. Jadi percuma lu bagi gue ya, percuma lu badannya keker tapi lu nggak punya prinsip gitu kan. Lu culas, lu pembohong, suka nyakitin wanita. Wah. Gue lebih salut sama orang yang dia tuh punya prinsip-prinsip dalam hidup, dia pegang teguh nilai-nilai kebaikan yang gue nggak mungkin langgar hal ini. Itu seorang jantan tuh kayak gitu. Kayak gitu. Tapi sampai sini serius banget ya. Kayaknya terlalu berat banget ya. Tapi emang begitu, emang apa namanya, Hawarion emang keseharian lu kayak gini juga emang. Enggak. Serius gitu. Di rumah. Iya, di rumah, di teman-teman main lo kayak gimana sih? Kayak gini. Gitu. Gimana? Gimana ya? Masa gue di orang asik. Gak asik. Enggak serius gue. Enggak, gue bertanya serius. Lo gimana? Ada bercanda-bercanda nggak sih sama bini lo? Nggak ada gitu? dong. Oh ada ya? Tapi Ada. depan kamera burung apa? Oh Harus berubah. Sama-sama. Berubah. Lo serius ini di rumah kayak gimana? Gua serius, gua. Oh di rumah juga Itu serius? terapi gue biar gak serius. Lo mikir dengan program ini gue mau jadi host, kenapa? Ya, terapi gue. Oh iya. Gue di tengah-tengah orang-orang yang suka serius ya ternyata ya. Ayo pertanyaan lagi. Gue serius. penasaran sih kan kalau misalkan, nah dia kan kalau di posting nih yang menye-menye cewek-cewek yang gitu kan, terus orang pada komennya cewek-cewek, ayo masya Allah, aduh pengen ada lagi yang kayak gini, ada lagi nggak sih kayak gini gitu. Kan dia kan baca tuh. Lo gimana sih kalau gitu, biasa aja? Yang baca istri lo tapi. Jangan yang balas ininya. Gue kan, dia kan banyak orang banyak komen-komen kan, oh masya Allah, pengen deh ada lagi yang seperti ini lagi gitu. Jadi kan kesannya kalau misalnya lama-lama baca gitu mulu kan, kalau gue ada orang yang kalau gue Tapi kalau gue ngeliat kayak gitu, terus ada itu langsung gue scroll sih. Iya. Nah, harusnya kayak gimana sih biar nggak memunculkan ya dengan sekam lo yang tenang seperti itu gitu. Karena kan kadang-kadang kita nih di luar sana, cowok-cowok terutama, kalau terlalu banyak yang pujian cewek puji apa gimana, itu kan kayak bumerang juga gitu. Ya, apalagi lu belum tangga. Istri lu gimana menanggapi itu? Gue nanya ya harusnya langsung ke bininya. Kalau lu gimana, Ma? Jadi aku termasuk orang yang meyakini bahwa jadi prinsip dalam hidup, kan hidup ini punya hukum-hukum yang nggak mungkin bisa kita rubah. Contohnya dan salah satu hukum dalam kehidupan adalah hidup adalah pilihan. Ya. Dan setiap pilihan punya risiko. Kita nggak mungkin kita nggak memilih sesuatu tanpa adanya risiko. Bahkan ketika tidak ada risiko, itu pun risiko dari sebuah pilihan. Apa sih? Ini kemarin dengar ini kayak coba boleh diulang lagi kan? Coba intinya aja apa? Jadi itu pilihannya gimana nih? Ya. Nah, termasuk gini ya, termasuk salah satunya misalnya aku berdakwah gitu kan, aku sharing sesuatu. Itu ada resikonya. Resikonya apa? Mungkin ketika ada aku bisa jadi karena aku manusia biasa, bisa jadi ada salah omongan yang aku ucapin gitu kan. Atau ketika itu baik, kalau misalnya itu baik, artinya kebaikan yang aku berikan kepada masyarakat, kepada orang-orang, kemudian di sana ada pujian, itu juga resiko. Kemudian ada cercaan, itu juga resiko. Jadi ujian, cercaan itu semuanya adalah resiko yang memang harus dihadapi dari sebuah pilihan yang memang udah aku jalani. Kalau misalnya aku jalanin sesuatu terus kemudian aku masih mikir-mikir,
ada yang muji nanti aku ria nggak mau gitu kan. Terus pada saat aku buat sesuatu kemudian ada yang komen ini salah, ini begini ada aku dihujat segala macam gitu kan. Yaudah berhentilah. Itu berarti tandanya aku tuh masih melakukan sesuatu bukan karena Allah tapi karena orang. Ya kan, kalau kata sudah bersama ikhlas orang-orang yang ikhlas itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Maulaya sol. Memang kadang-kadang kita yang di ini ya, di kalau mungkin bukan di gue sih udah agak berumur ya. berumur ya. Jadi mungkin yang di bawah-bawah yang masih generasi muda kan kadang masih ngerasa itu ya berat gitu buat yang dapat pujian, dapat gimana dipuji cowok banget, laki banget tiba-tiba jadi GR. Ya karena memang nggak membuatkan si prinsip itu berarti ya. Dan ini apa kayak efek apa ya? Efek narkoba. Narkoba aja. Ini mau narkoba. Enggak. Kalau gitu ganti. Katanya gimana ya? Kalau kita misalnya sudah terbiasa sama dosis tertentu, gitu. Dosis tuh. Kita bakal pengen nambah dosis lain. Itulah dunia. Iya. Gimana? Bener nggak tau kayak gitu? Dan Nggak tahu gue juga. Dan aku rasa kayak sebenarnya ketika kita dipuji terus seneng, dicaci terus kemudian kita bete segala macam, menurut aku itu hanya masalah habits aja. Gitu. Jadi kayak misalnya di awal-awal mungkin kita senang tapi lama-lama begini doang biasa gitu. Jadi sebenarnya amal soleh apapun itu mungkin ketika kita lakukan di awal kita merasa bangga. Misalnya infak yang lain masukin ke canceling amal bawahnya golok gitu kan, gambarnya golok 1.000 udah nggak ada tapi ya. Gitu. Terus pada saat gua ngeluarin duit lihat nih, gua ke masjid tuh bawahnya peci, gambarnya peci Pak, masukin dengan bangganya. Tapi kalau udah sering aku rasa itu nggak menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan. Jadi sebenarnya ikhlas nggak ikhlas, ria nggak ria, itu sebenarnya hanya masalah habits. Jadi jangan sampai kita tuh nggak jadi beramal gara-gara kita takut ria. Jadi ya udah lanjutin aja gitu. Jadi emang penilaian itu ya udah belakangan ya. Itu Allah yang nilai nanti. Tapi harusnya dipaksain dulu ya segala sesuatunya juga ya. Tapi kadang berat ya kalau misalkan sendiri itu bener kayak. Gue juga berat sih sendiri aja. Apa karena badan gue ya? Gue sekarang nih lagi kan lagi rame-rame nih, bisa nih kalau lagi sendiri, tiba-tiba gue pergi kemana gitu kan sendirian, tuh berat banget buat memaksakan amal soleh itu Iya. Kita ngomongin jadi serius banget. Iya, kan tapi itu penting juga. Ya itu gimana ya? Tapi emang bener ya, siapa suruh kamu pergi sendirian? Bener, jangan pernah pergi sendirian. Ngajak-ngajak kayak gitu ya. Karena ada satu pepatah Arab atau perkataan ulama bilang bahwa orang-orang yang kambing yang diburu sama serigala adalah kambing yang memisahkan diri dari kawanannya. Ngapain pergi sendirian? Gitu. Dan ada banyak banget ayat dalam Al-Quran yang memang kita diperintahkan untuk berjamaah, jalannya bareng-bareng kayak gitu. Nggak ada teman ya di sana ya? Di Buaran. Bapak juga Bapak juga ada. Ada kan kalau langsung datang kan buat temenin. Ada Ustaz. Iya. Dan kalau kita ngomongin tentang jantan Bang, aku sedikit tambahin deh, nggak apa ya? Boleh banget Bang. Justru kita udah tambahin dari tadi emang gitu. Oke, jadi baik lagi ke yang prinsip itu. Jadi menurut aku sebelum segala sesuatu, maksudnya kita tuh harus punya konsep dulu sebelum kita merealisasikan sesuatu gitu. Dan konsep itu selalu lebih besar kontribusinya atau enggak usaha untuk mendapatkannya dibandingkan eksekusinya. Jadi kayak misalnya Rasulullah berdakwah untuk menguatkan akidahnya para sahabat aja berapa tahun? 20 tahun. Sedangkan eksekusinya Rasulullah 5 tahun, 7 tahunan doang. Sedangkan penanaman akidahnya tuh 20 tahun. Jadi sesuatu yang bersifat non fisik itu selalu lebih penting gitu. Nah, prinsip ini kan sesuatu yang bersifat non fisik gitu. Ya, dan kalau misalnya kita sebagai seorang muslim melihat bahwa prinsip seseorang itu dimulai dari yang namanya syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika cowok itu punya prinsip, dia menjadi cowok yang jantan. Nah, tapi sekarang kita coba bedah arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu apa? Gitu kan. Waduh, kayaknya berat banget. Catat lo semua catat. Ada tanya jawab ya. Nah, yang salah saya hukum.
Nah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah artinya apa? Om? Yang kayak gitu. Coba artinya. Tolong lo. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, paham lah. Itu Ustaz juga ini. Oh, ya, enggak, bukan. Tapi salah. Salah bro artinya bro. Jadi gimana? Salah. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ketika kita tanya ke banyak orang, selalu jawabannya tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu Allah. Padahal itu adalah arti yang keliru, arti yang kurang tepat. Jadi sebenarnya kalau kita tanya orang-orang Arab, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Padahal orang-orang Arab zaman dulu itu Tuhannya siapa emang? Lata, Uzza, Manat? Enggak. Bukan. Tuhannya Allah. Buktinya apa? Buktinya nama lainnya Ka'bah adalah Baitullah, artinya rumahnya Allah. Berarti orang Arab sebelum diutusnya Nabi udah tahu Allah. Udah tahu. Nama bapaknya Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir. Abdullah artinya bapaknya hambanya Allah gitu. Nah, tapi kenapa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah mengucap dua kalimat ini aja orang-orang Arab berat? Karena dengan ucapan ini orang-orang Arab tuh meyakini sebuah prinsip bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, dipatuhi, ditaati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya mereka tuh ngerasa kayak wah, ini prinsipnya gila nih. Gua harus tolak nih, gua harus tentang nih. Karena Gitu. Dia udah punya Karena dia udah punya prinsip-prinsip tersendiri. Nah, di asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini jadi kalimat syahadat itu bukan la robba illallah tapi la ilah. Jadi beda antara rob dengan ilah. Kalau rob itu Tuhan, kalau ilah itu sembahan, segala sesuatu yang bersangkutan sama dia. Dan bagi gua cowok gentleman itu adalah orang yang benar-benar dia tuh punya prinsip yang memikirkan bukan hanya tentang masalah dirinya, tapi masalah keluarganya, masalah dunianya, bahkan sampai masalah akhiratnya. Kalau dia udah punya prinsip sampai sejauh akhirat, sampai dia mati dia pikirin, punya prinsip itu baru namanya gentleman, Pak. Oh, serius. Dari redefine gentleman seperti apa ya? Seperti apa? Berat sih itu sebenarnya. Nggak berat ini loh. Iya loh di zaman sekarang ini kan orang image-nya gentleman kan seperti apa, kita mesti berubah gitu kan. Nggak, jadi gentleman nggak harus yang fisik, tapi ini adalah pemahaman kan. Ada satu cerita menarik tentang Umar bin Khattab jadi gini. Salah satu kenapa Nabi Muhammad salah satu alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan nabi terakhir itu di Arab, karena di Arab tuh punya karakter tersendiri. Jadi kalau kita ngelihat misalnya di Barat itu sudah sangat mengakar teori filosofnya. Sehingga ketika misalnya ada satu paham yang baru di sana, itu akan sulit untuk diterima sama masyarakatnya. Ya kan? Tapi kalau di Arab itu dia orang-orangnya nggak bisa baca. Orang-orang yang nggak bisa baca, mereka berpergian, terus kemudian mereka punya karakter yang khusus dan unik. Apa karakternya? Karakternya adalah mereka tuh punya nilai-nilai kearapan yang harus mereka jaga. Contohnya mereka tuh dermawan. Jadi kalau misalnya ada orang sulit apapun, gua nggak punya apapun, pokoknya gua harus tetap namanya nolongin dia. Terus kemudian yang kedua, dia tuh harus setia kawan. Jadi ketika ada saudaranya yang disakitin, pokoknya gua tuh harus belain dia. Itu masalah apa? Masalah prinsip, Pak. Jadi cowok tuh punya prinsip. Terus misalnya orang Arab itu sangat-sangat tidak suka ketika ada cowok yang menzalimi cewek. Jadi waktu itu Abu Jahal nampar siapa? Anaknya Abu Bakar, siapa namanya? Ya jangan nanya. Ya gitu ya. Pokoknya gara-gara boleh dibuka dulu. Sebelum lupa aku. Jadi Abu Bakar sama Nabi Muhammad kan pergi untuk bersembunyi di gua Sur. Kemudian Abu Jahal nyariin di mana dapat anak perempuannya Abu Bakar, nanya, digampar Pak. Itu Abu Jahal tuh hina banget karena mau menzalimi perempuan. Terus kemudian ada lagi dermawan, setia kawan, menjunjung tinggi kesatriaan. Yang ketiga tuh mereka tuh nggak mau bohong. Bohong tuh sangat sesuatu yang sangat hina banget. Bahkan Abu Sufyan itu ketika ditanya sama Raja Romawi tentang Muhammad tuh kayak gimana, dia berkata jujur. Karena berbohong itu adalah aib besar bagi orang Arab gitu. Dan semua orang juga udah tahu ya Muhammad seperti apa ya. Betul, dan itu adalah bukan masalah fisik, sekali lagi bukan otot, bukan putih, skincare, bukan rambut yang keren. Iya. Kita kalau jangan mancing. Terus.
Dibalik. Ya, Sebenarnya cowok skincarean nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, jangan banyak ketawa. Sebagai pengusaha Kan apa emang namanya skincare. Karena itu kan bentuk perawat. Betul, itu Perawat ini boleh kok. Wah, masalah. Siapa yang memasalahkan? Enggak ada, kita nggak permasalahkan Akhi, skincare. jangan banyak ketawa. Mengeraskan hati, Akhi. Ini udah keras hatinya kalau ketemu kalian. Nah, dari sana kita tahu bahwa salah satu hal yang menjadi Arab istimewa adalah nilai-nilai yang dipegang mereka, prinsip-prinsip nilai mereka. Walaupun mereka jahil, walaupun mereka jahil bodoh gitu ya. Anak mereka kubur hidup-hidup, kemudian dia nyembah patung segala macam, kejahilannya merajalela. Tapi mereka tuh punya prinsip-prinsip nilai-nilai yang mereka pegang gitu. Jadi nggak kerennya lu, tapi ketika lu punya prinsip, lu keren bro. Gitu. Tapi ini semua ada di ini. Kalau buku Ada ini semua. ngebahas apa buku ini ngebahasnya? Ini ngomong tentang Perilaku gitu-gitu nggak sih? iya, ngomong tentang Sirah juga jatuhnya. ya jatuhnya sudah juga. Cuman ini ngomong khusus tentang pribadinya Rasul. Oh, Aku baca buku ini itu nangis, dan aku baca buku ini lebih dari 3-4 kali. Tapi bukannya lo baca buku emang selalu nangis ya? Enggak, ini doang kan. Nanti rekomendasi yang lain ya, buku-buku yang lain yang bikin lo nangis juga boleh dibuka juga nanti ya. Masih dijual nggak sih, Bang? Masih dijual nggak sih? Oh, masih banyak. Masih banyak gitu ya. Oke, Masih oke. banyak. Iya. Bisa Lu dibeli belum di baca mana? nggak? Bisa dibeli di Hawari Books. Oh, books tuh dicatat. Catat juga. Halo view kita yang sedikit. Tapi emang perlu dibaca juga ya. Kalau Dibaca. apa namanya untuk buat tips juga nih belum yang lain-lain. Gue nanya gimana caranya untuk bisa istiqomah membaca buku sebenarnya. Nah itu juga penting tuh buat teman-teman. Ya, Itu betul. termasuk dari main itu ada Iya, banyak mengasah wawasan ya. wawasannya. Seperti gue gitu kan. Yang wawasannya sangat sederhana mungkin. Nah itu perlu sebenarnya memaksakan diri untuk membaca buku. Cuman itu sangat sulit. Iya. Karena Anda kebanyakan dengan HP. Enggak juga Pak. Jadi Enggak juga. apa namanya? Tentunya ketika kita pengen memulai sesuatu itu nggak lain nggak bukan ya dari niat ya. Dan kita tuh jangan menyandarkan perbuatan kita tuh atas kekuatan kita. Kita ini lemah, Pak. Kita ini lemah, maka kita sandarkan kekuatan kita tuh pada Allah. Jadi kita tuh harus tahu bahwa ya Allah, aku pengen nambah ilmu. Tolong tambahin aku ilmu ya Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman gitu. Terus kalau aku pribadi, aku tuh punya satu kebiasaan yang cukup unik ya. Aku sama istriku, kita tuh setiap bulan tuh harus pergi ke toko buku. Walaupun buku yang udah kita beli itu belum habis, tapi kita ke toko buku untuk ngelihat nge-refresh kan termasuk salah satu healing ya. Oh, healing orang beda-beda. Ada yang pergi ke ajak Ke toko buku. Gue juga gitu kok ke toko buku. Gue beli, tapi masih ada sampul di plastikin. gitu. Nah, ya Cara- di atas sana aja itu sebagai stimulus kita supaya wah gila ternyata gue tuh bodoh banget ya. Di luar sana tuh ada banyak banget kiri kanan buku-buku yang gue baca gitu. Iya, di rumah banyak banget ya bener. Saya kasih ke orang. Iya, Iya kan, giveaway. Jadi giveaway. Terus kalau aku biasanya cuman gini, aku usap terus kemudian aku lihat. Ya udah jadi temen buku aja. Terus habis itu diintip-intip, Dicium-cium. Tapi emang wangi Tapi kertas itu tapi kan. emang kalau lagi toko buku, lo ngeliat buku, pokoknya pengen beli. Iya, apalagi Gitu kan? udah memancing, eye catching gitu. Apa judulnya apa, kayaknya langsung pengen beli aja bawaannya. Apalagi kalau udah ada diskonnya. Best seller diskon tuh, udah. Padahal nggak tahu itu apaan, udah dibeli aja dulu. Nah makanya sampai sekarang tuh di rumah ada banyak buku tapi belum dibaca. Nah itu gimana tuh untuk memulainya nih? Ini sekarang lagi pengen aku sharing. Oh iya. Kalau aku ya, ini versi aku. Oke. Ini versi aku. Jadi kalau Unik sih emang Iya. dibuka-buka. dibuka-buka, digini-gini dulu. Padahal nggak dibaca ya? Iya, kita nggak dibaca. Oh, iya. Pertama emang nggak dibaca dulu. Pertama ya kita terbiasa dulu aja sama pegang buku, ngeliat buku, ngebet buku. Aku juga udah ngebiasain itu ke Zade. Zade itu udah aku beliin banyak buku. Walaupun dia nggak bisa baca, aku suruh dia ngebet. Jadi kan orang tuh bakal mau ngelakuin sesuatu itu berdasarkan apa? Berdasarkan informasi. Informasi itu jadi pikiran itu jadi pemahaman itu jadi keyakinan baru menghasilkan tindakan. Nah, bagaimana mungkin orang mau akan melakukan tindakan sebelum dia tahu ini penting, ini bagus,
ini tuh sesuatu yang bermanfaat, ini tuh sangat berimpact loh buat gua segala macam. Kalau kita nggak menstimulusnya, maka penting bagi gua untuk setiap bulan itu datang ke toko buku, lihat buku, stimulus walaupun kita nggak beli, stimulus aja. Terus kemudian kita lihat, kita kebet buku-bukunya, kita lihat. Nah terus abis itu aku yakin banget kita tuh nggak bisa, banyak orang yang nggak bisa endurance-nya tinggi dalam membaca. Maka kalau aku pribadi itu yang pertama kali aku buka ketika baca buku, itu adalah daftar isi. Terus kemudian aku lihat babnya apa aja, ngomongin tentang apa aja. Daftar isi nggak sampai di sini, kalau di sini nggak sampai 10 halaman, ini cuma 2 halaman. Nah kalau kita baca daftar isi, kita tuh sebenarnya udah tahu tentang apa nih buku ngomong, gitu kan. Pembahasan apa yang ngomong. Dan biasanya kalau gua memulai baca dari apa judul yang menarik, yang gua suka. Kayak gitu. Coba gua boleh praktekin dulu. Jadi lu kebet-kebet. Diraba-raba. Lagi pandang-pandangin, liatin. Oh iya, rasa-rasanya memancing gua untuk membaca. Bener. Ya bawa karena gue suka bawa kertas yang kayak gini-gini nih. Kertas yang buku yang kayak gini ya. Tuh, wanginya emang beda. Sama lem mau yang mana baunya? Lem zaman dulu lah itu. Kan lu juga kan lu barengan. Ketemu di bengkolan, lemnya habis. Kita jadi benerin. Astagfirullahaladzim. Dia kayak gini dia menggerakkan hati loh. Nanti gue dimarahin sama bini. Sama Ustadz loh. Nanti kata bini jangan bermain lagi sama Sabto. Astagfirullah. Ini nih dipegang dulu, dipegang sampai kita melihat daftar isi. Tapi kan ada yang udah bisa dibaca ya, kalau misalnya kita ke toko buku kan sebenarnya nggak semuanya diplastikin kan. Ada yang testeran gitu ya. Maksudnya boleh dibaca, kita baca dulu. Wah ini gua banget. Sebenarnya buku itu juga emang banyak hal-hal yang emang kita perlukan juga sih ya. Bener nggak sih? Iya kan? Oke, ngomongin lagi ke apa nih? Kalau hobi apa hobi? Hobi aku sebenarnya ada banyak, Pak. Hobi aku tuh tidur sama makan. Kayaknya nggak mungkin ya. Sama itu. Iya sih sama ada temen gue juga ada tuh favoritnya. Andi itu lagi makan atau tidur? Lagi makan tidur itu lagi lihat. Dua itu orang lihat. Pasti kalau makan tidur. Mungkin bisa dilihat dari CCTV. Jadi kalau sebenarnya hobi aku sekarang random ya. Aku suka olahraga. Aku suka lari, aku suka jogging, aku sempat ikut beberapa event half marathon, sempat juga pernah ditawarin untuk ke Jepang ikut full marathon, cuman aku tolak. Karena aku ngerasa kayak ada yang lebih penting. Waktunya ke depan. Padahal nggak mampu. Ternyata itu alasannya ya. Mungkin teman-teman banyak yang tahu kayak gitu. Terus aku juga suka bela diri. Waktu kecil aku karate, pas SMP aku silat. Terus pas kuliah aku pernah wushu juga. Wushu pernah. Terus pernah boxing juga. Aku suka sama sesuatu yang bersifat bela diri gitu. Karena salah satu hal ini juga yang insya Allah bakal aku terapin buat Zade gitu kan. Jadi kan maskulinitasan itu harus dibentuk. Ya kan, seseorang itu bisa menjadi femininan itu nggak tiba-tiba dia itu jadi begitu gitu kan. Bahkan kalau kita ngelihat pasangan gay atau lesbi gitu, mereka kan orangnya itu pasti nggak dua-duanya maskulin, pasti dulu ayo masa gitu sih, pasti ada salah satu di antara mereka yang feminin. Sama yang pasangan lesbi itu kan nggak dua-duanya feminin, ada yang satu yang maskulin, ada yang berperan sebagai cowoknya gitu. Dan itu tugas aku sebagai seorang ayah. Ketika anak aku cowok, aku harus menstimulus kejantanan dia gitu dengan cara ngajak dia ke olahraga gitu kan. Bahkan kalau bisa tuh dari sepanjang hari, setengah hari dia tuh mau olahraga gitu. Karena anak-anak kan wah. Tapi usia berapa sih? Zade sekarang berarti? Sekarang Zade usia 1 tahun dan dia udah mulai lari ya. Enggak, aku bawa dia ke gelar olahraga. Minimal dia stimulus, sekali lagi stimulus lihat berkuda gitu ya. Nah, olahraga, habis itu berkuda. Sekarang lagi hobi sama panahan juga. Itu hobi. Iya, jadi buat sama mirip-mirip lah sama Wibus apa dia semua cabang olahraga dia tonton. Jadi memang buat teman-teman yang cewek ya asah ke feminisannya, kayak misalnya belajar masak gitu kan, itu butuh dijadikan sebagai hobi gitu kan. Terus mungkin storytelling, cerita, biar nanti ketika udah nikah bisa ceritain sesuatu ke anaknya, bisa ceritain sesuatu ke suaminya. Yang cowok-cowok mulai sekarang jangan cuma jadi anak rebahan sambil main HP gitu. Jadi ya
keluar dikit gitu, main bola Tapi yang selalu alasannya gue main HP rebahan ngasilin duit bro, katanya gitu. Rata-rata sekarang kayak gitu orangnya. Gimana Oh, bagus, untuk mematahkan itu semua? Padahal enggak juga sih. sudah perlu kita patahkan. Oh, Pak. Aku iya. Anda ekstrim sekali. Kalau gue sebagai orang yang sudah sudah tua. Aku menganggap Kayaknya bahwa emang lu paling tua di sini. sebenarnya goals aku udah ada banyak mimpi dari aku SMP, SMA, terus kuliah, ada banyak banget mimpi, dan mimpi itu ada yang udah tercapai dan ada yang belum tercapai. Dan sekarang mimpi aku setelah aku udah ngerasa tua ini, oh gila ternyata gue udah punya anak, gue 10 tahun udah bisa jalan, wah gila gue udah tua banget ternyata. sekarang gue cuma pengen berharap hidup gue tuh seimbang, Pak. Ada porsi nyari duit, ada porsi buat belajar, ada porsi buat main sama anak, ada porsi buat diskusi sama istri, ada porsi buat keluar, buat silaturahim. Kalau misalnya gue setiap hari, wah ini dia ngasih duit, ngasih duit ya, emang hidup gue buat duit doang. Iya, betul. Kan lucu gitu, lu nyari Ada salah uang. satu konsep real man kan membersamai keluarga. Betul. Itu penting banget. Ya gitu. Dalam juga ya, kita tuh ngomong ini udah hampir sejam loh. Ngaco. Enggak lah. Belum. Gue kayaknya kalau dia ngomong tuh jarang-jarang soalnya bisa ngobrol. Ya, dia bisa membebaskan dirinya. Membebaskan diri tuh. Iya udah ya. Dia kan Kayak tawa. Iya bener. Iya bener, nggak boleh kita tawa. Paling Nggak gue boleh ditegur. Iya. Paling gue ditegur Iya, kenapa diajak buat jadi di sini gitu. Tidak tolabul ilmi kalau banyak ketawa. Iya benar. Gue langsung speechless nih langsung ngomong. Tapi Pak, ini ya Adib juga ya, dia punya banyak Jadi hobi sebenarnya. kunci yang diutamakan untuk jadi cowok real man adalah prinsip. Prinsip. Jangan prinsip. Tadi apa lagi? Prinsip. Terus Sebenarnya garis besarnya itu sih Om. Prinsip. Sebenarnya garis besar itu. Cuman tadi bisa diseling-selingin sama tips baca buku. Tips baca buku. Sebenarnya tips baca buku juga adalah bagian untuk menguatkan prinsip-prinsip kita. Dan jangan salah beli buku juga, Pak. Belilah di Hawari Book. Nah, itu buku-buku rekomendasi Hawari Book. Aku kayak jualan nggak pernah Bisa kan? tapi kan ada dua Iya, ya, iya. satu lagi ya meeting Muhammad sama satu lagi apa yang namanya Stories from the Desert. Oh, Nah itu khusus ngomongin tentang para sahabat juga. Oh, iya. Para sahabat juga. Jadi kenapa aku suka sama yang namanya siroh? Karena siroh tuh nanti itu akan berkaitan sama banyak hal. Kita mungkin nggak hafal Quran gitu kan. Tapi ketika kita memahami siroh, kita tahu oh ternyata Al-Quran ayat ini tuh diturunnya pada saat ini ya. Itu jadi lebih bermakna gitu. Tapi kalau kita cuma misalnya mengetahui ayat-ayatnya aja, tapi kita tidak mengetahui kenapa ayat ini turun, alasannya apa, itu jadi kayak bukan sesuatu yang kayak berharga gitu. Contoh misalnya gini, aku bingung loh, ada orang yang sampai rela dia tuh begadang malam-malam, kemudian bahkan ada yang sampai rela taruhan, ya, ngorbanin uangnya gitu ya. Untuk apa? Untuk nonton bola. Untuk sebagian orang yang nggak suka bola kan ngerasa kayak apa sih? Bola gitu kan, satu bola ditenang-tenang direbutin gitu kan, apa sih gitu kan. Tapi bagi orang yang ngerti, suka gitu kan, dia bakal ngorbanin apapun. Bahkan ketika ada klubnya yang ngejelek-jelekin dia tuh ngerasa, oh ini enak aja loh, dia bakal bela gitu. Kenapa satu titik dia tuh ngerasa kayak, oh bola, ya sebuah olahraga, oh ya bagus, biasa aja. Satu titik tuh dia sangat ngefans, sangat suka. Karena yang sangat suka ini dia tuh tahu kenapa. Prosesnya seperti apa gitu kan, terus kemudian track record si pemain ini tuh berjuang sampai di titik itu gimana, dia mengerti proses perjalanannya. Dan bagiku ketika kita belajar siroh, kita tuh bakal lebih ngena gitu ayat-ayat Quran yang mungkin nanti akan diselipin di siroh itu, walaupun ayatnya sedikit gitu. Terus kemudian hadis-hadis yang mungkin diutarakan sama Nabi Muhammad SAW di situ, kita akan lebih kerasa gitu. Jadi gitu Om. Nah terus kalau buat yang prinsip nih, buat yang ini mungkin ini ya salah satu metode apa yang biar kan ngomongin prinsip nih, kita tuh mulai gimana ya buat nguatin prinsip kita nih. Kadang-kadang gue mau berprinsip, gue mau gini-gini, karena pas mau gerak, gimana caranya ya gitu. Nah itu gimana ya? Apa harus gabung dengan, apa harus datang main sama lu, apa harus ikutan kelas apa gitu kan?
banyak orang di luar sana kan bingung kan. Ikut kelas Ottoman Empire. Ikut Daerah full bimbingan. Iya, jadi untuk menguatkan prinsip, sebenarnya prinsip ini kan kalau kita ngelihat diri kita sendiri, kita sebenarnya adalah orang yang lupa prinsip kita tuh apa. Banyak banget dari kita yang termasuk aku juga, aku sering lupa terhadap prinsip kita apa. Kayak misalnya gini, Allah Subhanahu Wa Taala tuh melarang kita tuh untuk berbuat keji dan mungkar. Gimana caranya? Caranya dengan sholat. Oke, kita ngelakuin sholat, tapi di bagian di waktu tertentu kita tuh melupakan prinsip-prinsip kita gitu. Padahal kita udah ngelaksanain sholat, kadang-kadang kita tuh melakukan hal keji, kadang-kadang kita melakukan hal mungkar. Tapi di saat itu juga Allah Subhanahu Wa Taala kasih solusi. Iya, aku tahu kamu tuh manusia emang tempatnya salah dan dosa. Tapi ingat, kalau kamu buat salah buat dosa, ingat aku nih Maha penerima taubat. Tapi kamu jangan main taubat aku karena azabku juga pedih. Gitu kan. Jadi pada saat kita tuh pengen ngelakuin sesuatu maksiat atau sesuatu yang buruk, Kita langsung ke gue gitu. Coba kesini aja gitu. Otomatis. kok Langsung merasa. kayaknya gue gak bermaksud. Jadi ketika kita ngelakuin maksiat, hal yang pertama kali kita pupuk dalam diri kita adalah Allah tuh maha perih siksanya. Maka itu akan men-trigger kita untuk nggak jadi ngelakuin maksiat. Tapi ketika kita tuh lagi beribadah, yang kita dorong adalah harapan-harapan. Oh, tuh pada saat masa iya ketika kita pengen sholat kemudian enggak, dosa gue udah terlalu banyak, kan nggak gitu. Kita tuh mau sholat ketika kita tahu bahwa Allah tuh maha pengampun, kita tahu bahwa Allah tuh maha penyayang. Nah, keseimbangan ini itu diperoleh. Ini kan prinsip ya, prinsip dalam kita tuh menjalani ibadah kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita maksiat, kita yang harus kita ingat adalah azab Allah. Ketika kita pengen tobat, yang kita harus ingat adalah rahmat Allah. Ini adalah prinsip, dan prinsip ini nggak mungkin bisa didapat kecuali dengan ilmu. Maka penting banget bagi kita untuk terus namanya belajar. Ingat ayat pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu adalah Nabi Muhammad SAW itu ngelihat kaumnya itu sangat bobrok, kaumnya itu sangat zalim, kaumnya sangat luar biasa hancur gitu ya. Nah, untuk Nabi Muhammad tuh pengen ngerubah kebobrokan itu, kehancuran itu, kebodohan itu. Gimana caranya? Allah kasih tahu. Yang pertama, ketika kita pengen ngerubah sesuatu, bukan hanya untuk merubah orang luar, tapi merubah diri sendiri. Yang pertama kali adalah belajar. Maka nggak boleh berhenti namanya belajar. Ikutin kelas-kelas ustaz-ustaz kita, ada kelas Ustaz Umar, ada kelas Ustaz Webes gitu. Ini gue harus belajar nih untuk merubah diri gue sendiri. Nah, Aki jadi ketawa. Kebiasaan. Kita bikin challenge. Sabtu di orang ketawa. Iya. Mulai ketawa. Ya. Ini bagus banget ya. Semua yang Hamariun kasih tahu tuh emang bisa kita terapin sih. Ringan, cuman bisa kita ambil hikmahnya. Iya benar-benar, karena gue pengen kayak lu gitu. Gue serius, kenapa sih lu? Gue mencoba untuk tidak ketawa, tapi ngeliat muka lu jadi pengen ketawa. Gue astagfirullah. Ya, tapi thank you banget udah hadir di sini. Yang jelas ya, Wibas juga terima kasih. Oh bukan ya, gue juga terima kasih udah diundang ke sini. Masya Allah udah lama banget gue nggak sama ketemu lagi sama sini kan, kumpul lagi. Ya, mungkin Wibas ada tambahan sebagai yang buat program ini. Kenapa sih lo buat mau dibawa kemana ini? Ada keresahan apa? Lo kan segala sesuatu kalau buat sesuatu itu ada karena ada keresahan kan? Nah ini Wibas ada keresahan apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya jadi gue ngetawain gitu kan. Ya ini karena episode pertama ya, jadi baru diterangkan ya orang yang nonton ini yang selalu pantengin nanti Jantan Club. Kenapa? Karena kita pengen melihat persepsi jantan itu seperti apa dan bagaimana caranya konsep jantan yang masuk itu tuh bisa menambah keimanan kita gitu kan. Ujung-ujungnya memang harus punya prinsip tadi itu. Makanya pas banget ketika Hawariun ngomongin masalah prinsip, ngomongin masalah bagaimana wawasan semua, ngomongin masalah yang tadi dia bahas. Memang syarat sahnya seorang laki-laki dalam mengarungi kehidupan nanti. Wajib. Bahkan aku juga suka nonton film, tapi film yang aku tonton kan film action kan. Kayak misalnya Ip Man, segala macam Ip Man Samurai X gitu. Kan mereka sebenarnya menjunjung tinggi bukan yang aku lihat ya, bukan kehebatan mereka dalam memainkan pedang atau menghajar orang atau bela dirinya.
tapi prinsip-prinsip yang dia pegang. Even ketika disogok dia nggak mau gitu kan. Even ketika temannya dizolimin dia mau ngelawan, walaupun dia tuh harus ngadepin 10 orang lebih gitu kan. Film apa tadi yang lo tonton? Film terakhir apa? Aku jarang nonton film sih. Tadi. Tapi enggak, sangat-sangat segmented. Maksud aku tuh sangat malas nonton film. Cuman kalau misalnya ada film kayak sejarah kayak ini kan sejarah kan. Samurai juga kayak termasuk salah satu sejarah Jepang. Terus apa? Ya kayak gitu. Banyak nilai-nilai yang seperti itu yang mungkin jadi sorotan. Utamanya sebenarnya pengen diajak orang tuh punya prinsip, lu punya prinsip. Iya, nggak kerasa ya ini udah 5 jam gitu sih. Kayaknya lebih. Yang lo tonton semua kan paling cuma 40 menit lah. Padahal kita udah syutingnya 5 jam ya. Nah, ini berarti nanti boleh kasih kisi-kisinya setelah ini ada siapa sih? Web siapa? Ya, belum dapet soalnya. Kalau mau diundang di sini bisa catat nomor itu nggak ada ya? Ya ini memang konsepnya seperti itu. Jadi karena kita pengen lihat, gue ngeliat di luar sana program-program cowok tuh kan ngebahasnya ya memang ngomongin macho, cuman kan tidak dalam sudut pandang sedang kita hadapin sekarang. Kita pengen punya narasumber, orang yang ngomong di sini tuh orang yang bisa mengajak bareng-bareng buat jadi cowok dari real man gitu kayak gimana gitu. Jadi kita sama-sama ya. Dan buat cowok cewek-cewek juga tahu ketika nanti nonton ini melihat dari elemen. Jadi lo mencari pasangan, melihatnya seperti apa gitu. Yang lo lihat tuh apanya gitu. Gitu dah. Itu kata-kata Gitu, doang. Itu guys. Gitu deh. Jadi belum ada ya, kisi-kisi belum ada, tapi yang jelas tungguin aja. Kok jujur Tapi banget tetap sih? Memperlihatkan kelemahan itu adalah apa? Enggak, kisi-kisinya sebenarnya udah ada, cuma dia nggak mau ngungkapin, belum mau dikasih tahu. Iya, iya. Episode selanjutnya sih udah ada sebenarnya. Nah, cuman boleh juga tuh melempar ke teman-teman, mau apa sih, topik apa sih yang Iya di komen dibahas, aja di komen ya. Nah, itu Pengen bisa undang juga. siapa juga bisa di sini. Boleh. Gitu. Oke. Biasanya, Itu aja mungkin ya. Assalamualaikum. Kok kayak nutup sih? Cepat pergi. Oke, kita tutup aja dong. Jantan Club karena yang itu yang tag lainnya. Oh iya, Jantan Club. Oh iya. Jantan Club karena lelaki mudah dimengerti. Oh iya. Iya. Bahasa dia mengerti. Lo ngomong Jantan Club aja, ngomong Jantan Club. Iya. Lo bese banget. Iya, oke. Dia lepas banget sih. Ini selama ini selalu menjaga diri. Tahan. Mau menggumpal. Dia butuhnya rapi. Sudah tak tertahankan. Ya udah. Gimana mungkin mau gue mulai aja ketawa terus, Pak? Ya gue diam. Gue diam juga dengerin aja udah. Ayo. Jangan Club. Karena lelaki mudah dimengerti. Maksain. Cowok juga nggak harus pakai teknologi yang segala. Iya. Lucuan Mau aja. diulang lagi? Oke. Kan dia diulangin kan katanya. Oke. Jangan Club. Karena lelaki mudah dimengerti.